aku dan juga Bunda Yunifa itu ada di komunitas yang sama, terus juga memang sempat berangkat umroh bareng. Jadi memang kalau ada acara kegiatan dari keluarganya Ricis biasanya diundang, tapi baru kali ini aku bisa ikutan datang. Happy banget lah, pasti happy. Terus juga emang kan jadinya udah komplit nih, mau Oki, mau Cindy sama Ricis semuanya pada udah punya putra-putri kan. Jadi pasti happy banget. Enggak sih, karena kalau aku kan memang lebih mainnya sama Oki kan, terus syutingnya juga kan syuting sinetron sebelumnya juga sama Oki. Terus malahan karena punya komunitas Muslimah Salihah Indonesia, lebih sering ketemunya sama mamahnya malah. Jadi di komunitas itu pengajian lebih sering sama Tante Yunifa, sama Bu Yunifa. Pastilah ya, maksudnya kayak kalau perempuan tuh begitu punya anak udah pasti deh kita memang dibentuk ya jadi ibu mau nggak mau gitu kan. Karena memang pasti kita harus asing, begadang ngurus anak dan lain-lain. Jadi tadi sih ngelihat Ricis pas keluar ini kayak udah beda banget ya sama yang biasanya kan kayak lebih cheerful dan anak-anak banget. Kalau sekarang sih udah dewasa gitu, langsung jadi sosok ibu gitu. Berarti aura keibuannya mulai terlihat? Iya, langsung keluar aura keibuannya Ricis. Sekarang lagi sibuk tetap sama sih ngurusin komunitas, terutama yang nomor satu sih ngurus anak-anak karena Arka masuk kelas 1 SD, Sheila masuk TK, Arsen siap-siap SMP, jadi ya ngurusin mereka dan juga adaptasi masuk sekolah kan beda banget ya sama online nih, jadi kayaknya aku ya lagi sibuk ngurusin mereka sih pasti. Ya itu kan maksudnya itu bukan hal yang baru ya, jadi karena memang sudah beberapa tahun, jadi kayak udah ngejalanin udah biasa aja sih, udah normal-normal aja dan memang anak-anak juga kayaknya sudah terbiasa. Itu bukan suara anak bukan ya, bukan ya, aman ya. Maksudnya ya buat aku sih semuanya baik-baik aja, anak-anak pasti mengerti karena memang hubungan aku juga sama semua keluarga kan baik-baik gitu kan, dan memang semua jadi saudara sih, jadi kayak baik-baik aja. Nih kalau misalnya dibilang berat, mungkin pada awalnya berat, tapi pada akhirnya ngelihat mereka yang aku ngelihat mereka tuh menerima segala kekuranganku dan aku pun tidak menuntut kesempurnaan dari mereka, jadinya ya kekuatannya dari mereka sih. Mereka sih sebenarnya pasti melihat dan mengerti, terutama kalau kayak Arsen, kayak Arka gitu kan mereka juga lebih mengerti, tapi memang karena nggak ada yang berubah membuat aku tidak pernah menanamkan kebencian sama siapapun ke mereka, jadi tetap tauladannya ya ayahnya mereka tuh tauladan, tetap selalu, jadi misalnya kayak Arsen kalau apa, abang, ayah tuh soleh, ayah tuh baik gitu, jadi supaya juga memang dia tidak punya sudut pandang tertentu kepada ayahnya. Itu sih sebenarnya yang ditanamin, karena menurutku kalau seorang ibu menanamkan kebencian tentang ayahnya, pasti itu akan kebentuk juga sama anaknya. Tapi itu yang nggak pernah aku tanemin. Kalau batasan kan gini, mereka tuh kan sekolah, jadi ya sudah pasti mereka boleh bertemu ya. Sebenarnya kalau mau main mah main aja ya, tapi memang karena sekolah, jadi kalau untuk rulesnya memang weekend sih main pasti kayak gitu. Enggak lah. Gini ya, kalau buat aku sendiri tuh sebenarnya kalau untuk menyesal pasti enggak, karena ada anak-anak yang tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa gitu ya. Jadi dan mereka itu buat aku aku percaya pasti Allah kasih kekuatan dari setiap cerita setiap orang beda-beda gitu. Jadi kayak apa yang terjadi sama aku, apa yang dialami sama anak-anak, mereka tuh kuat kok sama kayak aku. Aku cuma selalu menanamkan ke mereka bahwa ya hidup tuh emang nggak sempurna gitu, mungkin apa yang mereka lihat seperti apa, tapi yang dilihat di luarnya baik-baik pun kita nggak tahu di dalamnya kayak apa. Jadi aku lebih mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur dan ada Allah gitu. Yang pasti yang pertama nggak ada satu orang pun yang menikah ingin berpisah seperti itu kan, dan memang pasti hikmahnya ya memang ya banyak banget yang aku laluin di mana kita harus melawan egoisme dengan misalnya deh aku kecewa atau tertentu, pasti secara pribadi pengennya udah nggak usah punya urusan lagi, tapi kalau udah ada sama anak ya pasti kita mau yang paling baik. Yang berat awalnya adalah gimana sih untuk bisa mengalahkan ego kita berdua masing-masing gitu ya, untuk tetap membuat cinta itu tuh utuh buat anak-anak. Jadi ya anak-anak tumbuh kembang baik-baik aja, nggak ada yang maksudnya kayak kalau aku ngelihatnya ya sejujurnya orang-orang yang ngomong soal broken home banyak juga kok yang orang tuanya tidak berpisah tapi broken home kalau melihat kondisi orang tua dalam rumah. Jadi kalau buat aku ya memang harus diajarkan bahwa perdebatan orang dewasa itu bukan anak-anak, dan jangan berantem depan anak-anak karena mereka tuh biarpun masih bayi baru lahir tuh mereka punya telinga yang mereka ingat gitu sama kondisi itu. Jadi sebisa mungkin ya dikurang-kurangin lah buat punya perdebatan atau apapun di depan mereka. Enggak sih, mereka soalnya baik-baik aja, kayak buat mereka cukup-cukup aja gitu ya. Jadi kayak kemarin misalnya kita trip, baru kali ini kemarin liburan sekolah kan lumayan panjang. Terus mereka request aku nggak mau bawa suster, aku nggak mau bawa mbak. Jadi aku liburan ya bener-bener pegang mereka bertiga, dan ternyata itu kayak goals gitu, berhasil gitu. Dan itu justru mereka malah kayak besok-besok kita kalau liburan berempat lagi aja ya gitu, karena ya buat aku sih suaraku sampai hilang ya karena lumayan juga tuh kan pasti banyak jadi ngobrol sama mereka, tapi aku ngeliat mereka tuh ternyata happy banget karena memang menurutku
yang anak-anak butuhin tuh bukan cuma mainan yang dikasih sama mereka sih, tapi waktu yang bisa kita kasih buat mereka, mau itu cuma ngobrol lagi mau tidur, bisa makan bareng sama mereka, ataupun dengerin mereka cerita tuh ternyata itu udah kebahagiaan buat anak-anak. Berapa kali fokus sama urusan hati, sekarang ada nih, udah ada yang alokasi yang punya hati tuh memang tulus banget buat aku ya memang anak-anak gitu, jadi ya aku fokus sama mereka. Kalau misalnya gini, kalau misalnya trauma akan sesuatu, iya, yang bikin trauma adalah semua orang yang kita kenal itu kan ada masa-masanya mereka berusaha untuk mengerti kita, tapi pada saat udah kenal masing-masing kadang-kadang belum tentu kayak gitu kan. Jadi kalau kayak aku pribadi sih lebih kayak gini, sekarang terserah sama Allah aja, fokus sama anak-anak, tapi memang itu bukan prioritas lagi sih. Karena banyak kok orang-orang yang sampai tua juga tetap jadi single mom, atau misalnya memang jadi tinggal meninggal suaminya ataupun berpisah, tetap hidup-hidup aja gitu, anak-anak juga baik-baik aja. Kalau dibilang lelah, buat aku peranan suami dalam rumah tidak terlalu berat dalam mengurus anak-anak sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang lelah untuk mengurus anak sih sama-sama aja gitu, karena memang fungsinya, misalnya kita punya pasangan, fungsinya memang menjadi sahabat hidup kita gitu kan, terus juga memang mencari nafkah. Jadi memang kalau lelahnya berhubungan dengan mendidik anak ya pasti mau ada suami ataupun tidak, aku menjalani itu. Memang kita punya kesepakatan, persyaratan sama aku yang pertama adalah ngomong baik-baik ya. Jadi jangan pakai cara-caranya sendiri. Semuanya ya dimulai baik-baik. Jadi kayak misalnya mau ketemu anak baik-baik, ya udah gitu aja gitu kan. Tapi kalau memang itu semuanya masih dilaluin sampai sekarang, ini aman sih, kayak Cila kapan aja mau datang buat ketemu aku, iya baik-baik aja banget gitu. Maksudnya kayak ya yang penting kan cuma komunikasi itu aja sih. Enggak sih, Jadi abang kali ya yang udah ngerti ya? enggak sih, kalau kayak Debbie kan karena juga ada Kiki, ada Bibi kan, jadi ada ayah bunda juga di sana, dan memang kita bertiga ini kan kompak gitu. Jadi emang kayak misalnya Acan kemarin misalnya jatuh atau apa, nanti urus ini di sini, di aku di sana. Kayak misalnya Acan sunatan, habis sunatan ya udah sunatannya sama Kiki, nanti pas ngerawat urusinnya karena hari sekolah sama aku. Jadi kita baik-baik aja, dan aku sama Kiki sama Bibi kan tetanggaannya deket banget, bener-bener kayak 5 menit nyampe deh ke rumah situ. Jadi kapanpun Arsen mau ketemu ya fine gitu. Pertanyaan itu sudah dijelaskan di awal. Jadi pada saat awal memang ada perpisahan, aku membuat sebuah gambar bahwa abang ini ada 2 rumah yang terpisah tapi cintanya tetap satu. Jadi kita berdua tuh tetap punya 100% cinta buat abang. Justru nanti ada siapapun di samping ayah ataupun mama, ya abang tetap punya cinta yang sama gitu. Dan anak-anak semuanya kayak gitu. Belum ngerti sih, tapi memang semuanya baik-baik sih gitu maksud aku. Karena kayak yang punya masalah kan kadang-kadang pasti sih, kalau kayak aku kan memang biasa kerja, jadi memang ada ruang kerja sendiri di situ untuk tim aku dan manajemen, mau itu nge-handle nyanyi buat cover YouTube, ataupun nyanyi bikin lagu baru, ataupun kita lagi ada apa nih di sosial media, dan kerjaan-kerjaan aku tetap. Jadi aku punya jam kerja, tapi memang yang pasti yang utama adalah memastikan mereka berangkat sekolah dulu gitu kan. Habis mereka berangkat sekolah aku bisa aman, habis itu nanti mereka pulang sekolah gimana, urus lagi merekanya. Jadi kayak gini ya Cila aku bawa, karena memang Cila setelah kemarin lebaran dia nggak mau pakai susternya pulang terus maunya sama mama aja. Jadi ini sekarang justru lagi kayak deket-deketnya sama Cila, dan aku kayak oke, berarti memang harus fokus ngerasain, karena beda kan ada suster sama enggak. Jadi di rumah ada 2 mbak yang emang bantu bersih-bersih, tapi ya tanggung jawabnya kan beda, dan aku malah menikmati sih jujur. Kayak ya baru di umur 33 ini aku sangat menikmati punya waktu sama mereka, lebih kenal dekat sama mereka. Dan Acan di usia yang mau ABG, beda lagi nih urusannya. Di sekolahnya tiba-tiba ada surat cinta lah yang dia sendiri bingung gitu kan ya, mama ini apa sih, aku gak pernah ngapa-ngapain kok dibilang gak peka, kata dia gitu kan. Jadi itu kan kayak oh ini pelajaran baru lagi nih, kalau ditanyain soal cinta jawabnya gimana, kalau ditanyain soal ibaratnya dewasa tuh pertanyaan-pertanyaan itu aku harus tahu juga gimana.